di bawah pohon besar yang udah tumbang dan diselimuti oleh lumut-lumut serta rumput liar di atasnya dan jurang di bawahnya. Hai semuanya, makasih ya udah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe lah dulu weh. Aku tunggu ya. Cemana? Udah? Yaudah maaci. Di video kali ini aku bakalan lanjutin cerita aku yang kemarin. Kalian yang belum nonton part satunya, kalian tonton dulu supaya kalian tahu gimana cerita ini dari awal. Cek linknya di description box ya. Sebelum masuk ke part 2, aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk mama aku. Semoga panjang umur, sehat selalu. Maaf ya mak, kalau Nadia selalu nyusahin mama. Doain Nadia supaya bisa jadi orang yang sukses, supaya bisa ngebahagiain mama, sehat selalu, supaya bisa jagain mama di masa tua mama nanti. Setelah sampai di base camp, kami istirahat bersama pendaki lain. Ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, Bengkulu, dan berbagai daerah lainnya. Keadaan musola hari itu penuh kali ya kan. Sampai kita nyari tempat untuk baring itu pun susah kali. Akhirnya, mau nggak mau, kita pun nyempil di antara pendaki lain. Di situ aku sama Butet nggak bisa tidur karena terlalu sempit dan ribut juga. Nggak terasa ternyata udah subuh, muadzin pun mengumandangkan azan. Jadi, banyak para pendaki yang terbangun. Ada yang mau ikutan sholat berjamaah, ada yang siap-siap untuk mendaki, ada juga yang bangun terus tidur lagi. Akhirnya keadaan musola pun sedikit renggang. Aku sama Butet jadi bisa tidur. Di pagi harinya, sekitar jam 8, kami pun terbangun dari tidur kami. Siap-siap lah ini ya kan? Cuci muka, sikat gigi, ganti baju, segala macam lah. Terus kami registrasi dan melanjutkan perjalanan kami tanpa sarapan. Waktu yang ditempuh sampai ke Cadas Marapi sekitar 5-7 jam, tergantung pendaki dan kondisi di lapangan. Sekitar 1 jam lebih, akhirnya kami pun sampai di pos 1. Nah, di situ kami menyempatkan diri untuk sarapan sambil menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh Tuhan. Masya Allah, indahnya. Kalian tahu lah kalau udah Tuhan yang turun tangan semua lewat kan. Setelah menikmati keindahan hidup yang sementara itu, kami langsung melanjutkan perjalanan. Di awal perjalanan emang terasa biasa aja. Sampai ketika aku kebelet pipis, akhirnya si Bobby sama si Butet nemani aku untuk nyari tempat yang pas untuk pipis. Tempatnya itu di bawah pohon besar yang udah tumbang, diselimuti oleh lumut-lumut serta rumput liar di atasnya dan jurang di bawahnya. Si Ucok di tepi jalan nungguin kami sambil jaga-jaga barang kami. Si Bobby memastikan keadaan di tempat aku mau pipis. Takutnya ada ular entah apa gitu dipatok tempe, kok kan gak lucu ya kan. Terus si Bobby bilang, "Nat, nanti sampahnya masukkan ke plastik ya." Iya, aku bilang. Si Butet nemani aku lah ini. Dikembangkannya lah kain selendang untuk nutupin badan aku. Itu kan posisinya aku lagi haid. Jadi yang keluar itu bukan cuma urin. Sebelum pipis aku berdoa dulu lah. Habis itu aku cebok lah pakai air sama pakai tisu basah. Nggak sengaja tisu basahnya itu langsung aku campakkan aja ke jurang. Itu aku refleks, sumpah. Aku nggak ada niat untuk ngotori alam. Terus si Butet langsung bercakap, Nat, kok kumpul lah tisunya itu, kata dia. Nggak boleh loh buang sampah sembarangan, kata dia. Astaga ya Allah, lupa aku, kayak mana itu? Aku bilang gitu. Aku langsung ketakutan lah ya kan. Soalnya udah pipis awak jorok, tambah pula di tisu itu, ya tau lah kalian kok lagi dapet kayak mana. Yaudah lah, mau gimana lagi? Nggak mungkin aku pungut lagi sampahnya. Walaupun sampahnya itu sebenarnya nyangkut di lalang-lalang itu. Ya tapi kan itu di pinggir jurang. Sempat perkara ngambil tisu itu aku jatuh ke jurang, kan nggak lucu. Udah selesai aku pipis, melapor lah aku sama si Bobby.
Si Bobby ini agak kesel lah sama aku ya kan. Tahap apalah dibilang itu. Ya karena emang salahku ya mau gimana lagi gitu ya kan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Habis itu aku sama Bobby ini asik berteka aja di jalan. Perkara hal sepele aja pun kami cekcok. Setelah seperempat perjalanan, sisa botol minum kami tinggal 6. Jadi si Bobby sama si Uco ini memutuskan untuk ngambil air ke sumber mata air di bawah. Nah aku sama Butet nunggu di atas. Nggak berapa lama kemudian, akhirnya si Bobby sama si Uco datang lagi. Tapi botol minumnya ini ternyata nggak terisi. Karena jalan ke bawah itu terjal kali. Jalan lagi lah kami. Akhirnya kami ketemu sama pasangan pendaki dari Payakumbuh. Mereka udah 3 hari ngecamp di atas dan mau pulang. Setelah bicara panjang lebar, ceweknya nawarin diri untuk nemani kami ngambil air ke sumber mata air di bawah. Akhirnya aku sama Butet dan cewek itu, sebut aja namanya tuh Ika, kami pun turun ke bawah untuk ngambil air. Ternyata akses ke mata air itu terjal juga. Tapi bisalah dilewati. Ya pandai-pandai lah. Tapi aku yakin aku nggak bisa ini gitu ya kan. Jadi orang si Butet sama si Ika bilang lah, ya udah kau tunggu aja di sini. Oke lah, aku bilang. Setelah mereka turun dan aku nggak bisa ngelihat mereka lagi dari atas, aku dengar suara orang lewat. Postur badannya itu tinggi, hitam, gemuk, rambutnya gondrong, dan brewokan, pakai baju serba hitam, terus nunduk. Aku ya ketakutan lah ya kan. Soalnya dari aku di situ 1 orang pun belum ada yang lewat. Dan posisi kami ngambil air ini jauh dari rombongan kami. Ya kalau aku menjerit pun pasti nggak dengar loh orang itu. Yang kutakutkan bukan apa. Yang kutakutkan itu ya manusia lah ya kan. Sempat diperkodoknya aku di situ. Apa nggak mampus? Karena aku nengok itu jadi aku spontan lah manggil kawanku. Tapi nggak dijawab. Malah aku dengarnya suara cewek lembut kali. Dia bilang, aku di sini. Nggak yakin aku itu suara kawanku ya kan. Kupanggil lagi orang ini. Dijawab. Apa? Tunggu ya, kata orang itu gitu. Aku karena dengar suara orang itu langsung cepat-cepat lah ini mau turun. Tapi aku malah terpleset terus terperosok ke bawah. Sampai terbalik lah badanku ini ya kan. Untung ada kayak akar pohon gitu. Jadi aku pegangan lah sama akar pohon itu. Tapi pas ku perhatikan, akar pohon ini kayak lebih mirip sama tangan manusia gitu. Jadi aku pun ngeri gitu ya kan. Langsung kelepas aja akar pohon ini. Akhirnya aku terbanting lah. Terus dijeriti lah sama kawanku. Kenapa kau Nat? Katanya. Jatuh aku bilang gitu. Gak apa-apa kan? Udah kau tunggu aja di situ, gak usah kemari. Bentar lagi kayak mau naik, katanya gitu. Terus aku berdiri lah di tempat aku jatuh itu. Kuperhatikan lagi ke atas. Loh, mana uak-uak yang lewat tadi? Pikirku kayak gitu. Soalnya cepet kali dia menghilang. Habis itu aku berdoa lah di situ. Waktu aku berdoa, aku merasa kayak ada yang megang leher aku. Saat itu aku nggak pakai jilbab. Pas ku tengok, nggak ada siapa-siapa. Ya iyalah, jelas cuman aku sendiri yang ada di situ. Kawanku di bawah. Nggak lama akhirnya si Butet sama si Ika pun datang. Nanya lo orang itu kayak mana keadaanku. Ku bilang kalau aku ini baik-baik aja. Akhirnya mereka naik duluan. Giliran aku nih mau naik. Tapi aku nggak bisa. Lagi-lagi aku jatuh. Di situ aku ngerasa kalau kakiku ini susah kali digerakkan. Karena tangan sama kakiku itu udah lecet-lecet. Ku coba untuk naik lagi lah ini ya kan. Sambil megang akar-akar pohon yang ada di situ. Dan si Ika ini narik tangan aku. Akhirnya aku bisa juga naik ke atas. Kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk ketemu sama rombongan kami. Akhirnya kami pun sampai di rombongan. Si Bobby bantuin aku untuk bersihkan luka dan nanya gimana ceritanya kenapa aku bisa jatuh. Soalnya pakaianku ini udah kotor semua, celanaku juga udah kotor kali. Tapi aku nggak ceritain apa yang aku rasain karena aku udah kesel juga sama dia. Nggak terasa ternyata air mataku tuh netes juga. Aku teringat sama orang tuaku di rumah dan kebohonganku dari awal untuk naik ke gunung ini. Jadi aku numpang lah di tenda kakak ini untuk ganti pakaian aku. Udah selesai, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami. Setelah setengah perjalanan, gak terasa ternyata udah jam 5 aja. Kabut pun turun. Nah disitu kan posisinya yang paling depan ini aku. Entah kenapa aku merasa
Di sepanjang jalan itu, ada mata yang ngintai aku terus. Sampai akhirnya hujan pun turun. Kami langsung pakai mantel hujan. Ternyata udah mau maghrib aja. Hari pun mulai gelap. Kami pun memutuskan untuk berhenti istirahat sambil menunggu waktu maghrib lewat. Setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan kami dengan menggunakan headlamp sebagai penerangan. Di situ muka si Butet ini udah pucat kali. Jadi ku tanya lah, "Kau nggak apa-apa kan, Ted?" Ku bilang gitu. "Nggak apa-apa kok," kata dia. "Jalan lagi lah kami." Udah tuh, kami ada selisih sama satu rombongan yang mau turun. Ada satu orang yang aku tuh merasa aneh aja gitu nengok dia. Dia tuh pendek, agak gemuk, dan jalannya nunduk aja. Usianya sekitaran separuh baya gitu. Pas dia di sampingku, dia nengokin aku. Ini jalannya di bebatuan. Ya harus ada yang ngalah, kalau enggak ya nggak bisa lewat gitu kan. Akhirnya kami yang ngalah, orang itu yang lewat. Dia nengok aku pun nengok dia lah ya kan. Anehnya, dia tuh ngomong sama aku dengan suara yang datar gitu. Aku nggak ngerti apa yang dibilang dia. Yang aku dengar itu cuman elo-elo gitu kan. Aku nggak tahu lah apa arti elo. Dia pakai bahasa Minang gitu. Terus ku tengok lah ya kan, sampai dia pergi. Namanya wak penasaran. Terkejut lah aku. Mukanya itu datar, dari hidung sampai dagu itu rata. Aku pun langsung ngucap ya kan, "Astagfirullah," kayak gitu aku. Sama Bobby ditanya, "Kenapanya kau?" Katanya kayak gitu. "Nggak apa-apa," aku bilang gitu lah ya kan. Aku nggak sorry nih sama dia saat itu. Jadi di sepanjang jalan itu, aku nggak bisa nepiskan pikiranku sama yang kulihat tadi. Aku masih penasaran, betul nggak sih sama yang kulihat itu gitu. Jadi ku tanya lah sama si Bobby, "Bi, tadi yang waktu kita berhenti tuh, kau perhatikan nggak cewek yang tadi?" Ku bilang gitu. "Cewek yang mana?" kata dia. "Dari tadi nggak ada loh cewek lewat," katanya. "Yang waktu di bawah tadi loh, kan ada yang rombongan yang nyapa kau tadi, yang ngomong samamu. Nggak ada di situ cewek." "Ada loh," aku bilang gitu. "Nggak ada," kata dia. "Di bandalan kok kan," aku bilang kayak gitu lah. Terus katanya, "Udah banyak-banyak kau ngucap." Dalam hatiku, apa iya ya gitu. Akhirnya nggak terasa udah jam 9, kami pun nyampe di Cadas. Kan di situ ada warung. Jadi aku sama si Butet istirahat lah di warung itu, sambil mesan makan untuk si Butet. Karena muka si Butet ini udah pucat kali. Dia juga menggigil. Orang si Ucok sama si Bobby nyari tempat. Keadaan di Cadas itu rame kali. Si Ucok sama si Bobby balik lagi. Mereka bilang kalau tempat untuk ngecamp itu nggak ada lagi di sekitaran ini. Akhirnya mereka pun turun ke bawah untuk nyari tempat. Tapi di situ cuacanya itu hujan lagi deras. Tambah si Butet udah nunjukkan gejala hipo. Si Butet ini pun menggigil. Mukanya itu pucat kali. Dia bilang sama aku nggak tahan lagi nih, kayak mana ini, kata dia kayak gitu. Akhirnya kami pun manggil orang si Ucok sama si Bobby yang kami nggak tahu orang itu di mana gitu. "Ucok, Bobby," kami panggil terus. Banyak yang nyapa gitu. Tapi di antara jawaban itu nggak ada si Ucok sama si Bobby ini yang jawab. Akhirnya aku sama si Butet pun balik lagi ke warung. Ini posisinya si Butet asli kena hipo udah menggigil aja dia ya kan. Pakai jaket lah dia. Kami emang sengaja bawa jaket banyak. Kami double lah jaket dia. Aku pegang tangan dia biar hangat gitu. Untunglah ada pendaki lain dari Padang yang lagi duduk di warung itu juga. Jadi sama abang ini diperhatiin lah si Butet. Namanya itu Bang Oji. Buat Bang Oji, kalau nonton video ini, makasih udah bantu kami. Mungkin kalau nggak ada abang, aku nggak tahu lah kayak mana nasib kami. Akhirnya si Butet sama aku dibawa ke tenda mereka untuk istirahat dan menghangatkan badan. Setelah menunggu sekian lama, si Ucok sama si Bobby pun datang ke tenda kami. Dengan panik mereka nanya, "Kenapa si Butet?" katanya. Ku jawab lah, "Hipo dia weh," ku bilang gitu. Akhirnya kami pun bermalam di tenda itu. Keesokan harinya, karena terlalu banyak kejanggalan yang kami rasain, sekitar jam 11, kami memutuskan untuk turun. Di perjalanan turun ini, aku sama Bobby banyak cekcok
Akhirnya aku berantem betulan sama dia. Di situ aku udah emosi, aku lari. Aku nggak mikir panjang, sampai akhirnya aku pun terjatuh. Udah kayak di film-film itulah pokoknya. Lari-lari sambil nangis gitu ya kan. Tiba-tiba terjatuh. Tapi aku nggak nyanyi ku menangis ya weh. Sampai pendaki lain itu pada nanya sama aku, "Kak, kok turun sendiri? Rombongannya mana?" kata mereka gitu. Aku nggak bisa ngomong lagi di situ. Posisinya aku lagi nangis dan aku nggak ngegubris pertanyaan mereka. Karena aku sama si Bobby ini cekcok, si Ucok turun lah ngejar aku. Karena aku tahu si Ucok ngejar aku, jadi aku pun jalannya agak pelari. Ya segen lah gitu ya kan. Udah sampai pertengahan jalan, aku jatuh lagi. Disitulah aku nggak tahan lagi, kakiku ini udah kesleo. Tambah kemarin jatuh juga, aku langsung pincang dan gak sanggup untuk jalan. Si Bobby pun bantu aku. Ya walaupun aku kesal sama dia, ya aku maulah dibantu sama dia, dibopong dia. Akhirnya rombongan kami pun pisah. Selang 1 jam, kami jumpalah sama Ucok. Nah, di situ posisinya si Ucok lagi tidur di bawah pohon besar. Udah kayak rumah dia lah dibuat dia hutan itu ya kan. Terus aku heran, "Mana si Butet?" Ku bilang kayak gitu. "Udah jalan dia luan sama rombongan lain." "Loh kenapa ditinggal?" Ku bilang kayak gitu. "Pinggangku sakit, jadi aku istirahat di sini sampai ketiduran," kata dia kayak gitu. Jadi aku khawatir lah kan sama si Butet ini. Sempat dia apa-apai orang kayak mana, dia nggak tahu ini semua cerita aku gitu kan. Ternyata si Butet ini ketemu sama kawan dia yang pas kami naik, dia kenalan sama orang itu. Nah, dia diturun sama rombongan itu juga. Jadi, karena pinggang si Uco ini sakit, si Bobby pun berinisiatif untuk bawakan carrier dia. Dibawalah 2 carrier ini sama si Bobby. Untung aja badan anak ini kuat ya kan. Jadi dialah harapan kami. Di jalan itu si Uco udah jalan paling depan. Si Bobby masih bopong aku di belakang. Nah, pas itu tiba-tiba si Bobby itu jatuh. Dia nyalahin aku. "Kau apanya kau? Nolak-nolak aku," kata dia. "Ih apanya?" Aku bilang gitu. "Jelas kau bopong aku, kayak mana aku mau nolak kau?" "Alah udahlah, kau kalau nggak suka ya bilang aja, nggak usah kayak gitu cara kau. Sempat jatuh aku kejuran kayak mana," kata dia. "Ih apanya?" Aku bilang kayak gitu. Aku terkejut lah kan. Dia ngerasa kayak ada gitu yang dorong dia. Itu kan posisinya kan aku dia bopong aku, jelas tanganku di sini dia. Nah itu kata dia aku nolakkan dia kayak gini. Ya mana ada gitu, ya kali aku nolakkan dia. Terus di situ aku ceritalah tentang kejadian-kejadian janggal yang aku rasain. Separuh cerita dia bilang, "Udahlah nggak usah diceritain." Ketakutan juga nya dia ya kan. Kami pun melanjutkan perjalanan kami sampai tiba di dekat rumpun bambu. Di situ aku sama Bobby dengar suara rintihan orang. Kami cari sumber suara. Aku nggak sengaja nengok ke rumpun bambu. Aku ngelihat sosok cewek yang aku lihat sebelumnya waktu selisihan sama rombongan di daerah bebatuan itu. Dia lagi memperhatikan kami di balik rumpun bambu. Di situ aku langsung takut. Aku lepaskan lah bopongan si Bobby. Langsung jalan duluan lah aku ya kan. Aku jalan agak cepat. Aku bilang, "Bi, aku jalan duluan." Aku bilang kayak gitu. Terus aku agak cepat lah ritmenya jalan ini ya kan. Nah, sebelum maghrib, akhirnya aku sama Bobby sama Ucok pun nyampe di pos 1. Aku ketemulah sama temanku ini. Alhamdulillah pikirku. Ternyata dia aman. Ya udah, akhirnya kami istirahat bentar dan cerita-cerita. Setelah maghrib lewat, akhirnya kami jalan lagi. Nah di jalan itu kakiku ini udah terasa kaku. Jadi si Ucok, si Butet dan rombongan itu duluan lah untuk turun ke bawah. Nah aku sama Bobby ini kan pelan, sekalian banyak istirahat juga. Pas kami istirahat, si Bobby sama aku itu ngerasain kayak ada yang lempar kami dari belakang. Tiba-tiba keluar biawak besar. Ya takut lah kami, terkejut ya kan. Ya udahlah pikirku, cuman biawak gitu. Tapi ini kayaknya lemparnya tuh kayak pakai pasir gitu, kayak banyak aja gitu loh ke kepala itu. Akhirnya kami pun jalan. Tapi di sepanjang jalan itu kami masih aja dilempari. Karena kami udah terlalu lama di jalan. Orang si Butet sama si Uco itu udah nyampe ke base camp. Akhirnya mereka pun jemput aku naik motor. Tinggal si Bobby sendiri. Si Bobby jalan ya kan, ngejar aku. Kata Bobby waktu dia lagi ngejar aku, dia masih nampak sosok kuntilanak tempat kayak pondok gitu. Makanya dia lari sekencang-kencangnya sampai
Itu kan aku lagi naik motor. Waktu aku sampai di base camp, si Bobby juga nyampe, saking kan kencangnya itu dia lari.